Kita ajarkan anak kita dorong anak kita untuk mengungkapkan perasaannya. Ada juga Bunga Aza yang menanyakan bahwa bagaimana cara menyikapi jika anaknya dari kecil sampai usia 13 tahun dibully. Lalu dari Facebook ada Aditya Alfat yang menanyakan bagaimana caranya orang tua menyikapi jika anaknya menjadi korban bully. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua jika anaknya menjadi korban bully. Yang pertama tentunya ajak anak kita untuk berdiskusi sehingga anak bisa mengeluarkan emosinya, mengekspresikan emosinya kepada kita orang tuanya. Dan ada baiknya juga kalau kita memvalidasi perasaan-perasaan yang muncul, gitu ya, karena perasaan marah, perasaan sedih, perasaan kecewa itu wajar dirasakan oleh anak-anak yang menjadi korban bully, sehingga kita bantu anak-anak kita untuk bisa mengekspresikan emosinya secara positif. Jika anak kita ingin menangis, silahkan menangis, ya. Kita dampingi, tidak apa-apa menangis, berikan waktu kepada anak-anak sampai anak merasa tenang. Yang kedua, ajarkan anak kita untuk bisa bersikap asertif, misalnya untuk mengemukakan perasaan dan pendapatnya terhadap teman yang melakukan bully. Misalnya jika anak kita dipukul gitu ya, kita ajarkan anak kita dorong anak kita untuk mengungkapkan perasaannya. Misalnya, kenapa kamu dorong aku? Aku tuh sakit kamu dorong. Misalnya seperti itu gitu. Sehingga anak dilatih untuk membela dirinya sendiri. Untuk berdiri untuk dirinya sendiri dengan mengungkapkan perasaannya gitu, dengan mengungkapkan pendapatnya, sehingga temannya yang membuli tahu bahwa anak kita tidak suka kalau diperlakukan seperti itu, sehingga anak kita juga dilatih untuk menghadapi konflik yang terjadi dalam lingkungan sosial. Yang ketiga, jika bully terjadi di sekolah, orang tua bisa berdiskusi dengan pihak sekolah, baik itu wali kelas maupun kepala sekolah, mengenai bully yang terjadi pada anaknya, sehingga pihak sekolah juga mengetahui apa yang terjadi dan juga bisa melakukan observasi dan juga investigasi di sekolah terkait kejadian bully yang dilakukan oleh murid-murid di sekolah. Dan ini tentunya akan sangat baik sehingga bisa dijadikan atau bisa diupayakan rencana-rencana untuk pencegahan terjadinya bully di kemudian hari di sekolah tersebut. Yang keempat, jika bully terus berlangsung, seperti tadi di pertanyaan ada yang bercerita bahwa anaknya dari kecil sampai usia 13 tahun menjadi korban bully, ada baiknya anak-anak ini kita ajak untuk menemui ahli, dalam hal ini psikolog secara langsung, agar dapat dilakukan pemeriksaan psikologis. Sehingga kita bisa mengetahui apakah ada trauma, apakah traumanya cukup mendalam di anak-anak ini atau tidak gitu. Sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya pemulihan trauma sehingga anak bisa berkembang secara optimal dan bisa mengembangkan segala kemampuan, segala potensinya secara optimal di kemudian hari, dan tentunya bisa memiliki mental yang sehat. Nah, yang perlu kita perhatikan juga adalah bahwa agar anak dapat dengan mudah bercerita kepada orang tua, agar anak bisa terbuka dengan orang tua, tentunya dibutuhkan kedekatan emosional antara anak dan orang tua yang cukup kuat. Sehingga memang sangat penting kita sebagai orang tua membangun bonding yang kuat dengan anak, sehingga anak bisa terbuka, bisa menceritakan pengalaman-pengalaman yang terjadi dengan dirinya dan juga bisa mengungkapkan perasaan dan pendapatnya kepada kita secara aman dan juga nyaman. Jadi penting sekali untuk meningkatkan kedekatan emosional antara orang tua dengan anak agar anak bisa terbuka kepada orang tua. Nah, ayah dan bunda, pada saat anak bercerita kepada kita mengenai pengalaman bully yang terjadi, sangat penting juga nih bagi orang tua untuk tetap tenang, untuk tetap rileks pada saat mendengarkan anak kita bercerita. Jadi sebisa mungkin kita juga menjaga ekspresi kita, intonasi suara kita, sehingga anak bisa bercerita dengan lancar, dengan santai, dengan tenang, sehingga anak juga akhirnya tidak merasa takut dengan kita. Kalau misalnya kita marah juga, kalau kita berekspresi marah, berekspresi kesal, khawatir, anak akhirnya akan takut untuk bercerita kepada kita. Jadi usahakan untuk tetap tenang saat mendengarkan anak dan juga santai sehingga anak bisa bercerita dengan lancar, dengan aman, dan dengan merasa nyaman.